Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini marketnya bagus banget ya. Secara umum saham-saham pada naik teman-teman. Hari ini 20 Juli 2022. Dan besok adalah rilis data BI rate ya teman-teman. Ini marketnya kelihatan serius banget naik ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa memang salah satu ciri tanda-tanda market naik serius memang sudah terlihat di beberapa hari yang lalu, teman-teman. Baik, saya akan kupas lebih lanjut tentang tanda-tanda keseriusan dari pergerakan market saham di kita ini, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MSR tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MSR. Ya, hari ini marketnya benar-benar serius naik, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini adalah chart dari IHSG. Berhasil ngelewatin 6.750 yang merupakan resistan candle sebelumnya dan juga langsung naik di atas MA 200-nya di 6775, teman-teman. 6775. IHSG berhasil menembus resistan kedua di 6.874 dan bahkan hampir sentuh di 50 retracement. Ini satu pertanda bahwa memang marketnya serius. Nah, terus hari ini ada yang bertanya, Pak, IHSG-nya kok ngebentuk gap, Pak? Seperti itu. Ya, gap itu kan terjadi karena saham-saham pembentuk dari IHSG hari ini, ya semuanya juga larinya kenceng sekali di awal, teman-teman. Larinya kenceng sekali di awal. Ini adalah gap yang terjadi di awal tren, teman-teman ya. Kalau kita boleh lihat di area sini, teman-teman, di area konsolidasi IHSG selama dia di dasar kemarin, dia kan boleh dibilang sebenarnya IHSG ini cukup lama berada di dasar ya, teman-teman. Udah dari tanggal berapa tuh? Dari tanggal 5 Juli itu IHSG itu cukup lama berada di dasar dan akhirnya dia ngebreak. Nah, ya istilahnya hari ini breakout dari resistannya dan langsung lari kenceng dan ngebentuk satu gap atau celah berada di awal dari satu tren. Bisa jadi celah yang berada di awal satu tren itu bisa jadi tidak perlu ditutup, teman-teman. Kalau trennya itu kuat sekali berlari, bisa jadi itu tidak perlu ditutup. Tadi ada yang menanyakan seperti itu. Intinya sih ya memang kenceng sekali pergerakan dari IHSG. Ya, penting diperhatikan resistan berikutnya ada di 6910, teman-teman. 6910 itu di 50 retracement. Di 50 retracement, terus kemudian itu ada di 61 retracement. 61 retracement, teman-teman. Kita cek dulu. Ada 61 retracement di kisaran 6992 atau hampir 7000 ya. Ini adalah pergerakan IHSG yang sangat percaya diri. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa memang tanda-tanda market serius bergerak itu sudah kelihatan. Yang saya gunakan untuk menandain bahwa marketnya serius bergerak ini adalah karena adanya pergerakan dari saham-saham big cap banking, teman-teman. Di mana big cap banking ini dia mendudukin penggerak bursa yang utama. Nih ada BCA, BRI, Bank Mandiri, teman-teman ya, BNI. Hari ini semuanya bergerak naik ya. Hari ini semuanya bergerak naik. Ini dari dulu sih saya gunakan sebagai pertanda bahwa memang market itu serius. Kalau market serius tuh yang bergerak ya saham-saham ini, teman-teman. Saham-saham yang saya sebut tadi, big cap banking dan lain-lainnya. Dan ini juga kaitannya adalah masih kaitan dengan inflasi, dengan bahasan saya yang kemarin. Apa?
Yaitu bahasanya adalah bahwa sebenarnya besok itu ada rilis data penting untuk negara kita, yaitu keputusan suku bunga, teman-teman. Loh, Pak, besok suku bunganya diputuskan besok. Kok marketnya malah percaya diri? Ya karena sepertinya para pelaku pasar ini sudah percaya diri bahwa suku bunga tidak akan dinaikkan. Suku bunga tidak akan dinaikkan. Ini juga sebenarnya ya dari kemarin-kemarin juga saya sampaikan, sepertinya market ini sudah tidak takut dengan bad news. Ataukah mungkin sebenarnya kondisi ekonomi ini memang sudah tidak terlalu mengerikan. Artinya ya memang sebulan 2 bulan yang lalu isu terkait inflasi ini masih mengemuka banget di negara Amerika, Eropa, dan juga kita pun juga sama. Tapi kan kita tahu, namanya inflasi itu tidak akan dibiarin, pasti akan ada obatnya. Dan untuk Fed rate sendiri sudah dinaikkan 2 kali dari setengah ke 1, kemudian ke 1,75 ya, tentu itu juga sudah ada efeknya. Tentu itu juga sudah ada efeknya teman-teman, kalau kita ngelihat memang efeknya kan terasa di ini ya, ketika suku bunga dinaikkan, kemarin dolar indeksnya naik seperti itu. Terus kemudian rilis inflasi 9,1 Amerika. Tapi memang dalam pergerakannya kekuatan si dolar sendiri juga naik turun seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat kekuatan dolar sendiri naik dalam satu trend channel seperti ini. Memang perulangannya seperti itu, dan untuk sementara memang sepertinya market melupakan apa itu inflasi ya, suku bunga. Karena ya lama-lama orang ini juga sudah nggak terlalu takut ya teman-teman dengan kondisi inflasi, kondisi ini. Karena pasti akan ada pengobatnya seperti itu. Pasti akan ada pengobatnya seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke sini teman-teman. Kalau kita lihat hari ini hampir semuanya bergerak. Di sebelum-sebelumnya saya sampaikan kalau memang dalam kondisi biasanya marketnya sangat kuat naiknya, itu biasanya adalah saham-saham akan secara beragam naik bareng. Nah, kita bisa lihat dari ini BK Banking naik, Telkomnya juga naik teman-teman. GoTo-nya ini naik tapi nggak begitu kenceng. Astranya naik ya, jadi kalau kemarin kaitannya adalah inflasi, orang takut suku bunga naik. Maka yang ditekan adalah saham bank, saham Astra. Nah, karena hari ini ketakutannya udah mulai berkurang, atau keyakinannya suku bunga tidak naik, maka yang ada adalah saham banking lepas kendali, ngebut. Astra juga demikian. Sedangkan saham-saham yang lain, yang biasa saya pakai untuk mengukur kekuatan pergerakan bursa, di mana pergerakannya akan bergantian. Nah, kemarin yang naik adalah Unilever sekarang gantian nggak bergerak. Arto juga nggak begitu kenceng ya. MSP nggak begitu kenceng juga. ICBP ini memang saham-saham konsumer yang memang biasanya berkebalikan atau tidak bergerak berbarengan dengan ini ya, dengan saham-saham banking. Dari pengamatan beberapa kali ini ya, memang itu satu teori dongkrak dan roket yang biasa saya gunakan untuk melihat kekuatan naik dari indeks. Dan memang saham-saham defensif itu kemarin bergeraknya adalah ketika marketnya perlu defense, tetapi ketika marketnya lari kenceng seperti ini, defensifnya diem ya teman-teman. Sedangkan saham-saham yang kemarin ditekan, hari ini naik lanjut kenceng. Kita lihat dulu untuk regional. Tadi malam, hari ini tanggal 20, ya tadi malam Amerikanya bagus banget. Nikkei Eropa bagus, sampai sore ini juga bagus, masih tipis sih. Terus Dow Jones tadi malam juga sudah masih hijau ya, seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk secara chart ya. Chartnya kan biasanya lebih enak dilihat pergerakannya. Nah, kita ngelihat dulu pergerakan dari Dow Jones tadi malam. Nah, ini bisa berhasil ngelewatin resistan, Nasdaq-nya ngelewatin resistan, SP 500 ngelewatin resistan ya. Terus kemudian Nikkei juga sama, Eropa sih tipis ya sore ini. Kemudian kita tengok dulu untuk harga-harga komoditas. Untuk harga minyak masih stay di atas 100 ya, di 103 sekarang. Natural gasnya kemarin sempat sentuh 7,4, ini sudah turun sedikit. Coalnya
memang kemarin sampai sempat 430 kemarin sempat 430 terus terkoreksi turun teman-teman di 396-an atau 400-an dan ini sudah ada seperti pergerakan mau naik seperti itu. Untuk goldnya sendiri saat ini sudah ketemu dasar ya sekitar 1710-an, ini sudah ada seperti turning. Dan untuk nikel juga sudah naik lagi. CPO-nya ini juga sudah mulai naik lagi teman-teman, tapi sepertinya ini akan bagus kalau di sekitar 4000 itu di nilai psikologis juga. Kemudian apalagi untuk komoditas itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, terus untuk pergerakan dari indeks, teman-teman kita lihat hari ini kayaknya kita nggak perlu ngebahas detail indeks mana yang mendominasi market karena hari ini hijau semua, teman. Hari ini hijau semua, teman-teman. Istilahnya saat ini kan marketnya sangat bergairah sekali, pergerakannya sangat kuat. Nah, seperti ini biasanya memang sektor-sektor akan bergerak bareng ya, walaupun teman-teman bisa mencari mana yang paling kuat. Kalau kita urutin ini kan Infobank kan indeks ya teman-teman. Infobank kalau kita lihat juga sahamnya apa aja, pasti ya saham-saham bank juga, Bank Mandiri, BNI, BRI ya. Saham-saham bank juga, terus kemudian high grade itu apa? Evindo ya. Sahamnya juga sama, saham-saham itu juga. Terus kemudian kita lihat high dividend. Sahamnya ya saham-saham itu juga intinya. Intinya sama-sama seperti itu MNC. Oke, kita langsung ke ini aja ya teman-teman. Kita langsung ke bahasan sektor aja. Nah teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa big cap banking hari ini bergerak. Memang salah satu ciri-ciri dari keseriusan market bergerak itu adalah bergeraknya big cap banking teman-teman. Karena saham ini adalah saham yang mendudukin penggerak bursa utama. Nah BNI teman-teman kita bisa ngelihat dia hari ini kemarin kan masih belum bagus, tiba-tiba berbalik langsung hari ini. Dimana target sementara BNI di 7.800-an teman-teman. Dalam kondisi sekarang sebaiknya tetap kita ada positioning barang, jangan sampai melongo ya. BNI target 7.800 dulu, 50 retracement. Dan kemudian untuk Bank Mandiri bisa ngelewatin 50 retracement. 7.850 berhasil dilewatin. Ini bagus-bagus semua. BRI juga berhasil nyampe di 50 retracement teman-teman, 4295. BCA ini karena tren yang saya tarik cukup jauh. Dan BCA ini kemarin lagging ya, karena di 7250 adalah resistannya. Dia sekarang ini, untuk BCA itu 50 retracementnya ada di 7600 teman-teman. BTN ini bank second liner, ini pada masih di bawah teman-teman. Tapi kalau saya suruh milih, saya memilih yang big cap banking ya. Ya, ini rata-rata sih masih pada di bawah. 50 retracementnya masih di 1534. Bank Danamon juga sama. Jadi silakan dipilih sih. Kalau saya sih kecenderungannya memilih ke big cap bankingnya teman. Nih seperti ini BJTM, BJBR belum bergerak ya. Jadi utamain memang kalau turun paling cepat market lagi nggak bagus banget itu biasanya big cap banking cepat turun. Tapi ketika rebound juga mereka cukup kencang turunnya. Cukup kencang naiknya seperti itu. Kemudian untuk Arto hari ini merangkak naik pelan-pelan di 98. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Arto ini memang 98 itu krusial. Tapi hari ini Arto nggak begitu kenceng pergerakannya karena banking lain kenceng. Astra kenceng. Kalau Arto ikut bergerak, indeksnya bisa tinggi banget teman-teman. Nah BBJB juga nggak begitu bergerak ya. BBHI nggak begitu bergerak. Memang seperti itu teman-teman ya. Kalau market itu akan bergerak, mereka akan menggunakan saham-saham yang utama tadi. Nah, BRIS ini menarik ya. BRIS ini menarik karena masih di kisaran resistan juga. Hari ini hitungannya nggak kemana-mana ya, BRIS-nya. Kalau yang lainnya saya rasa juga nggak akan bergerak banyak teman-teman. Karena fokus market itu utamanya dana-dana besar larinya ke big cap ya. Jadi jangan salah kalau dalam kondisi sekarang jangan pegang gorengan. Karena biasanya nggak akan manggung. Nah, ini Bevin juga masih oke ya. Dilanjut seperti itu. Singkat aja kita. Nah, Astra. Sekarang Astra kita lihat ini 5 low-nya di sini. Astra itu 50 retracementnya di 6.480-an.
Auto juga sama, mulai-mulai pada bergerak semua. Tetapi intinya memang dalam satu sektor itu ada leadernya teman-teman ya. Kalau Astra sih bisa diambil yang Astra Internasional seperti itu. Kalau big cap banking yang big capnya, kalau digital Artonya seperti itu. Itu yang paling sering kalau yang saya pakai. Consumer boleh dibilang nggak kemana-mana. Ya walaupun bergerak tapi nggak sangat signifikan enggak. Karena ini adalah defensif ya. Defensif kan dipakai untuk defense. Ini boleh dibilang memang consumer nggak bergerak lama. Ini sudah cukup mudah ditebak ya. Nah teman-teman, kemudian untuk sektor energi ini nggak begitu kenceng juga pergerakannya. Dia ketemu resistan balik arah. Elsa Medco sama juga ya. Elsa Medco perusahaan gas Akra. Jadi energi ini pada balik arah. Memang sepertinya saat ini adalah harinya saham-saham big cap banking teman-teman, menyambut apa kepercayaan para trader bahwa kemungkinan BI rate-nya nggak naik ya. Kemudian CPO tadi kan kita lihat hampir di 4.000 lagi teman-teman. Ini kita bisa ngelihat Astra Globalstari masih mencoba ngetes resistan yang kemarin. Ya. LC merangkak naik lagi. Tapi ketika ketemu resistan di 50 retracement dia balik ya. LC oke pergerakannya. SSMS. Nah ini yang saya bilang apa? SSMS sering berkebalikan arah pergerakannya. SRA ya sama, intinya pada naik tapi masih ketemu resistan yang kemarin, pada balik arah untuk saham-saham sawit ya. Itu aja sih. Ini cukup bagus TAPG ya, ketemu resistan. Ini Smart. Nah kemudian saham-saham coal teman-teman. Coal tadi kan setelah turun 420 430-an kemarin ke 400-an ya, coal ini sudah mulai beranjak naik lagi. Indo Tambang juga tapi ketemu resistan, pergerakannya sempit. Adaro sama ya, intinya coal ini Indo Tambang Raya, Adaro, PTBA ini masih pada bergerak tapi masih ketemu resistan sebelumnya. Nah Harum teman-teman, Harum hari ini break dari area kuning ini. Saya positioning, entah besok mau seperti apa, yang penting saya positioning dulu. Cuman memang pergerakan Harum ini jadi agak-agak slow ya. Memang sementara target di sekitar 1900 2000. Pergerakannya agak-agak lengket saat ini. Kemudian kita lihat KKGI, ini dari kemarin saya notice untuk pergerakan memang cukup bagus. Kemudian masih grup Astra, United Tractor ya. Ini break resistan candle. Sebelumnya 30.000 sekian. Indika juga masih belum ketemu resistannya ya, masih belum melewati resistan. Ini doi teman-teman, ini ada upside cukup oke ini, data dunia. Target sementara ke 394, MBSS konsolidasi. Ini MBAP kita cek dulu sekilas. Oke, yang lainnya kita skip aja dulu. Kemudian saham-saham terkait metal, ADMR sampai resistan, ini cukup oke pergerakannya ya. 3 hari lalu masih di 1450-an nih, 17. Ini kenceng juga ADMR, saham-saham list trading cepat saya juga. Antam hari ini juga sudah mulai ada pergerakan teman-teman. Ini Antam turunnya kan dalam. Ini resistan berikutnya 18. Inco closingnya turun lagi nih teman-teman. Kita lihat dulu. Inco sementara ketemu resistan dia 5320. Tins juga sama 5320 balik arah. Ini balik arahnya apakah pas closing ya teman-teman? Oh dia sempat naik tinggi terus dibawa turun lagi. Closingnya dia nggak mampu di open. MDKA teman-teman, MDKA luar biasa ya pergerakannya. Dari 33, 35, 38 walaupun doji. Ini metal-metal sore ini ditutup kurang sip ya teman-teman. Kemudian sektor telekomunikasi, Telkomnya ketemu resistan. Memang Telkom ini apa ya? Saya kemarin positioning Telkom tapi tidak berharap dia akan kenceng karena Telkom ini kan termasuk defensif ya, stok atau saham yang kemarin defensif ketika marketnya turun. Indosatnya
rebound ya, setelah sentuh 61,8 berhasil ngelewatin 38,2 retracement. Oke ini ya. Terus Excel-nya juga. Nah, teman-teman, kita bisa ngelihat nih kekuatan naiknya dari Excel ini sampai di berapa. Di sini bahwa 50 retracement-nya dia memang sudah kecapai hari ini. Jadi memang beberapa saham tuh kenceng banget teman-teman naiknya hari ini. Seperti yang saya lihat itu, ini contoh kayak BMRI ini. Ini 50 retracement-nya baru langsung kecapai hari ini. Jadi nembus 2 resistan. Bahkan nembus 3 resistan teman-teman. 23, 38, 50. Jadi memang banyak saham yang pergerakannya kenceng banget. Jadi bisa jadi mungkin memang ada teman-teman yang belum sempat positioning untuk kondisi seperti ini karena saking kencengnya pergerakan. Dan biasanya kalau pergerakannya kenceng itu bisa menciptakan ya itu tadi teman-teman, breakaway gap atau gap yang terjadi di awal breakout yang kuat. Kalau besok masih lanjut teman-teman, itu gapnya bisa nggak ketutup. Kalau yang lainnya saya skip aja. Ya, skip aja karena memang nggak menarik ya. Nah, terus kemudian teman-teman nih BRPT masih lanjut. Setelah ketemu 50 retracement, konsolidasi sebentar, hari ini dia beranjak naik dari 50 dan sampai ke 61,8. Nah, ESA juga lanjut, jadi saham-saham terkait oil and gas, TPIA sendiri konsolidasi ya. Karena TPIA juga penggerak bursa teman-teman ya, jadi penggerak bursa utama itu biasanya memang nggak mungkin bareng ya, walaupun memang ini cukup menarik juga. Dalam kondisi kemarin-kemarin kan si TPIA ini udah naik. Kemudian konstruksi ya akhirnya bergerak juga 735. Saya sempat cut loss Adikarya kemarin teman-teman, tapi kecil aja. Ya karena yang pas candle ini lebar merahnya ini saya cut loss. Udah keganti saham IPO yang lain, biarin aja. Kemudian Wika ini ketemu resistan juga, Wika masih belum bergerak. Malah nggak bagus ya, paling bagus nih hanya Adikarya nih teman-teman pergerakannya. Nah kemudian untuk properti ini juga balik arah lagi, BSDE, Pakuwon ada take profit nih sepertinya nih. Nah ini ada SMRA juga ada take profit, CTRA 3 hari bagus, ini hari keempat ada doji, butuh konfirmasi. Kemudian saham jalan tol ini nggak bagus ya, hari ini malah turun, bentuk candlenya nggak bagus. Kemudian kita tengok untuk semen, apa ikut bergerak? Nggak bergerak. Jadi memang nggak semuanya sih bergerak. Setelah kita bongkar semuanya, ternyata nggak semuanya bergerak. Ini CMA masih lanjut ya teman-teman, tipis aja sih. Kemudian MNCN masih lanjut. Nah kemarin memang saya sampaikan untuk sektor media ini secara barengan CMA, MTK, MNCN kemarin pada bergerak. Kemudian ini yang menarik juga nih Saratoga, 2 hari naik. Saratoga kemarin juga saya sampaikan ini memang bergerak. Namun demikian masih belum berhasil melewati 2450. MTDL juga sama ya, kemarin juga terdeteksi kan ada pergerakan. IMAS-nya belum ya, IMJS-nya balik arah lah, ketemu resistan. Ini justru IMAS-nya ya yang bergerak. ASA lanjutkan penembusan atau melanjutkan testing resistan. Target sementara ASA di 1900 teman-teman, di 50 retracement. Kemudian ini MTK ya tadi sudah. Kita cek untuk grup Sinarmas teman-teman masih belum. TKIM, INKP masih belum kembali ketemu resistan. Grup-grup LIPO nih MPPA naik lumayan nih 10%. Ya, tapi ini kan long downtrend ya. Jadi kita masih ngelihat kekuatan naiknya apakah masih serius. Multipolar juga sama. Ya, bergerak juga LPPF nih. PPF balik arah teman-teman, ketemu 50 retracement. Kemudian grup perayaman ini untuk Cepin lanjut naik. Malindo Wheatmill juga sama bergerak dan Java. Jadi grup ayam secara umum pada bergerak tapi masih ketemu resistan-resistannya teman-teman. Masih belum melewati resistannya. Kalau menurut saya sih yang menarik yang model-model kayak saham banking
yang beranjak dari break konsolidasi di 0 sampai 23 baru kemudian break di atas 23, itu yang menarik ya. Karena ada konsolidasi. Terus kemudian nih saham-saham farmasi HGI aja, tapi ini hampir ketemu resistan di ini di simetriknya, triangle-nya. Kemudian kalau yang lainnya belum ada. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nggak begitu susah sih sebenarnya saat ini, hari ini maksudnya, karena memang big cap banking yang beberapa hari yang lalu sudah mulai kelihatan pergerakannya, hari ini lanjut. Apalagi memang karena besok itu adalah dirilisnya data inflasi ya, bukan data inflasi, tentang suku bunga. Jadi marketnya percaya diri bahwa suku bunga akan tetap. Jadi saham-saham big cap banking yang kemarin banyak ditekan, Astra ditekan, hari ini seperti lepas kendali, akhirnya lanjut. Jadi ini menurut saya adalah tanda-tanda marketnya bergerak serius. Jadi ya mau nggak mau dalam kondisi sekarang kita harus ada barang. Sementara itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, karena saya sedikit ada pekerjaan, mengasih kerjaan di komplek ya. Jadi nanti kalau sempat saya bikinkan lagi, sementara sih saya upload seperti ini. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.